Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Darajat kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sutardi. Saya guru di SDN Sukamahi 02, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darajat kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 4 yaitu globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran ke-1 di kelas 6. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Tadi pagi sholat subuh? Sudah. Berarti kalian sudah melaksanakan salah satu kewajiban kamu, itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alifia. Dinda, siapa hari ini tidak masuk? Alifia. Alifia. Kenapa Dinda hari ini Alifia tidak masuk? Sakit. Kita doakan Alifia mudah-mudahan cepat sembuh kembali agar bisa belajar bersama-sama dengan kita. Kita doakan ya. Oke, anak-anak, sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya Bapak minta dipimpin oleh ketua kelas. Maka ketua kelas dipimpin siswa-siswa yang lain untuk berdoa. Duduk siap. Yes, up. Siap sebelum belajar, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kalian menjadikan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah di kemudian hari. Amin. Masih semangat? Masih semangat? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk menuntut ilmu dan meniatkan dalam diri untuk melaksanakan thalabul ilmi biar tambah semangat. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tagentar sebagai wujud kalian mencintai tanah air dan rasa nasionalisme kalian dan patriotisme kalian. Bapak mohon semuanya berdiri dulu. Mari kita menyanyikan lagu Maju Tagentar. Semangat ya? Semangat. Yuk, siap. 1, 2, 3. Ikuti iramanya. Hari ini anak-anak kita akan belajar yaitu tentang tema 4 globalisasi, subtema 3
globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran ke-1. Adapun indikator yang ingin kita capai hari ini adalah, silakan kalian baca sendiri ya, Ning ya. Ada 2 muatan pelajaran, ya, bahasa Indonesia dengan IPA, dan ini indikator yang harus kalian capai pada hari ini. Oke, itu indikatornya. Silakan dibaca saja. Dan tujuan pembelajaran Bapak hari ini adalah 1, ya, melalui kegiatan membaca eksplanasi ilmiah, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari tiap paragraf berdasarkan struktur pada teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati teks eksplanasi ilmiah, peserta didik mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Adapun langkah-langkah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ini langkah-langkahnya ya hari ini yang harus kalian lewati adalah mulai mengamati gambar, kemudian mengamati tayangan video, membuat fisik dari kentang, berdiskusi bersama kelompok, melakukan percobaan tentunya ya, mengisi LKPD, mempresentasikan hasil percobaan dan mengerjakan evaluasi penilaian melalui kuis. Kalian sudah bawa HP-nya masing-masing? Sudah. Terima kasih. Anak-anak masih ingat pelajaran Bapak yang kemarin sudah Bapak ajarkan? Apa? Iya, Sophia? Mencintai dan menggunakan produk asli Indonesia. Iya, nih kita harus mencintai tanah air bangsa kita dengan salah satunya mencintai produk dalam negeri atau produksi lokal gitu ya. Ada lagi nih bagaimana cara kita mencintai tanah air? Ini? Menghargai teman yang berbeda agama. Iya betul, menghargai teman yang berbeda agama. Oke, tepuk tangan buat Sofia dengan Aini. Terima kasih. Yang kedua, kemarin Bapak mengajarkan kalian tentang mengapa sih kita harus menghemat listrik? Saya. Oh, silakan awal. Kenapa awal harus menghemat listrik? Karena sumber energi listrik menggunakan sumber energi fosil yang jika digunakan setiap hari akan habis. Iya betul. Jika kita tidak menghemat energi listrik, energi kita itu dihasilkan dari sumber daya energi fosil. Jika dipergunakan dengan terus-menerus pasti akan habis. Kewajiban kita harus menghemat listrik. Bagaimana lagi cara menghemat listrik? Ya, silakan saya. Mematikan lampu jika tidak sudah dipakai. Oke, mematikan lampu jika tidak terpakai. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Tepuk tangan buat Awal dan Siva. Luar biasa. Tiga. Anak-anak, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, supaya kalian tambah semangat, kita senam dulu yuk. Ya, senamnya namanya senam bimuin. Nanti kalian menggerakkan sesuai dengan gerakan yang Bapak tampilkan di slide ini. Siap? Yuk, silakan berdiri, cari tempat yang menurut kalian nyaman untuk kalian bergerak. Silakan. Siap ya? Oke, yuk, siap. Oke, cari tempat yang agak lega saya. Ya, siap ya? Ya, di situ ya. Oke. Di sini maju. Yang penting tidak menghalangi proyektornya. Siap ya? Yuk, gerakan sesuai dengan gerakan yang ada di video ini. Semampu saja. Yang penting intinya kalian senang bergerak. Siap? Yuk. Siap, yuk. Siap, semangat. Yuk. Hup, 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 hup. Semangat tuh. Oke, semangat. Terus, oke, semangat terus. Thank you.
Di sini ada KPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kamu isi sesuai perintahnya. Oke? Kalau tidak, kalau misalkan kalian tidak mengerti, silakan bertanya kepada Bapak. Ya? Oke, nanti silakan kalian pelajari saja. Bapak bagikan dulu ya KPD-nya ya. Oke. Ini kelompok umbi lapis. Ini kelompok tunas. Oke. Anak-anak, sekarang lihat gambar Bapak yang akan Bapak tampilkan. Oke, ya. Nih. Lihat gambar yang Bapak tampilkan di slide ini. Terlihat? Terlihat ya? Oke, lihat. Coba. Bapak ingin tanya, kelompok spora ini gambar apa? Buat apa? Kebakaran. Betul? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Ini gambar apa? Pada tahu? Umbi lapis? Gempa bumi, lihat nih dampak dari gempa bumi luar biasa. Gambar yang ketiga, lihat kelompok rizoma. Tsunami. Betul tsunami? Betul tsunami. Oke. Nah, ayo kelompok umbi, kelompok tunas. Gambar apa ini? Gunung meletus. Ya, gunung meletus. Nah nih, gambar-gambar ini adalah salah satu fenomena alam, khususnya tentang bencana alam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang ada hubungannya dengan alam, atau dalam istilahnya disebut teks eksplanasi ilmiah. Membagikan materi tentang teks eksplanasi. Bapak berikan waktu 2 menit. Silakan kalian baca teks eksplanasi yang sudah Bapak berikan di kertas 2 lembar tadi. Silakan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Ini Bapak sudah menyiapkan 4 contoh teks eksplanasi. Nanti kalian silakan ambil yang mana. Nanti tugas kalian adalah bahwa ini kelompok kalian. Kemudian nanti gunting sesuai bagian-bagiannya, sesuai dengan yang tadi kalian sudah baca. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada kesimpulan. Yang mana menurut kalian dari teks ini yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas dan kesimpulan? Kalian gunting, nanti tempelkan di sini. Ya, ditempelkan di karton yang sudah Bapak siapkan. Bisa? Oke. Kelompok spora, kelompok rizoma, silakan pilih. Oke, terima kasih. Kelompok spora, kelompok tunas, kelompok umbi lapis. Oke, sudah diterima? Nah, sekarang Bapak akan memberikan gambar sesuai dengan teks eksplanasi yang sudah kalian ambil. Kelompok rizoma tentang apa? Bencana alam, gempa bumi. Berarti gambarnya harus sama. Kelompok spora tentang tsunami. Ya. Kelompok tunas gunung meletus. Kelompok umbi lapis kebakaran hutan. Nah, silakan kalian kepada kelompok kalian masing-masing gunting itu sesuai bagian-bagian yang menurut kalian mana bagian pernyataan umum, dari penjelas dan kesimpulan. Nanti hasilnya akan ditempel di kertas karton di depan kalian. Oke, siap? Mangga, silakan. 2, 3. Oke, silakan gunting menurut kalian sesuai strukturnya. Mana yang menurut kalian itu pernyataan umum, mana yang termasuk deretan penjelas, mana yang termasuk kesimpulan. Silakan. Yuk saling bantu temannya. Ayo. Sambil dibantu ya temannya, silakan. Ya, oke. Enggak usah ya, enggak usah ada gambar sama-sama. Ini enggak usah seperti langsung. Ya, langsung bagaimana? Yo. Penting ya menurut kalian mana bagian-bagian yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Silakan digunting. Ya, ini sudah yang kelompok rizoma. Ini sudah digunting saya?
Sedikit lagi, silakan dilanjutkan ya. Yang lain sambil membantu ya, saling membantu. Oke, kayak gini. Lagi menggunting masih? Oke. Kemudian siapkan lemnya untuk nanti menempelkan di depan kelas kalian di papan bor yang sudah Bapak siapkan dengan karton. Sudah digunting? Nah, sekarang Bapak minta di sini ada 3 karton sesuai dengan kelompoknya. Kalian tempelkan hasil guntingan kalian, ya, sesuai dengan nama kelompok yang sudah Bapak tempel di karton ini. Siap? Siap. Oke, sekarang untuk kelompok spora, silakan Bapak minta untuk 3 orang maju ke depan menempelkan hasil kerja kelompoknya. Mangga. Ini Bapak bawa lem, silakan. Yuk. Nah, oke, silakan. Yuk. Yuk, silakan. Siap ya. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya dulu. Silakan. Oke, sekarang kelompok rizoma, silakan menempelkan hasil diskusinya. Silakan. Yuk. Yuk, mangga. Yuk. Lemnya silakan. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok rizoma atas hasil pekerjaannya. Tepuk tangan anak-anak buat kelompok rizoma. Ya, sekarang Bapak minta kelompok umbi lapis. Maka silakan umbi lapis menempelkan. Ya, awas hati-hati. Ya, mangga lemnya Bapak kasihkan. Silakan ditempelkan sesuai bagian yang kalian yakini itu sesuai dan tepat. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok umbi lapis. Ya, kelompok tunas. Karena kelompok tunas di sini apa nih? Papan bornya tidak cukup, Bapak minta dibawa saja ke depan ke sini. Bapak pengen tahu. Silakan bawa ke sini. Oke, coba lihat. Oh, keren. Coba lihat, perlihatkan ke Bapak, perlihatkan ke teman-temannya sayang. Bagus ya. Good job, luar biasa. Hasilnya sudah terlihat ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok umbi lapis. Maaf, tadi kelompok apa? Kelompok tunas. Maaf, pasal tertukar. Oke, silakan kembali dulu ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menempelkan bagian-bagian yang sudah kalian yakini itu betul. Itu betul. Nah, sekarang Bapak minta kalian maju lagi 2 orang ke depan untuk membacakan hasil yang sudah kalian tempelkan. Oke, siap? Siap. Siap ya? Oke, silakan. Kepada kelompok umbi lapis dulu. Mangga umbi lapis. Silakan 2 orang maju. Ya, judulnya apa? Yang termasuk pernyataan umum yang mana dan penjelasan mana simpulan. Silakan dibaca saja langsung. Ya. Menghadap ke sini ya, saya. Nanti kalau teman-temannya dengarkan. Kalau sekiranya ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Oke. Kelompok umbi lapis mangga. Pertanyaan umum kebakaran hutan dalam peristiwa di mana? Sebentar, untuk kelompok umbi lapis, pastinya tentang apa? Bencana alam. Oh, bencana alam kebakaran kebakaran hutan. Coba Bapak pengen tahu nih, teksnya yang tentang kebakaran hutan, yang termasuk pernyataan umum yang mana? Baca yang keras, saya biar teman-temannya dengar. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang memiliki banyak tumbuhan lebat, pohon, semak, belukar, paku-pakuan, rumput. Ya, oke, tadi kelompok umbi lapis sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Sekarang Bapak minta kelompok rizoma untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya.
Silakan. Silakan. Tentang apa? Kemudian pernyataan umumnya yang mana? Dan penjelasan yang mana? Kesimpulannya yang mana? Mangga, silakan. Tentang bencana alam gempa bumi. Ya, bencana alam gempa bumi. Mana yang termasuk pernyataan umumnya sayang? Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang terkelilingi lautan yang sangat luas. Ya. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu gunung yang berasal dari pusat permukaan bumi. Itu yang pernyataan umum. Sekarang yang dari penjelasnya. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Ya. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Ya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa Tektonik. Oke. Ya, sekarang kepada kelompok Spora, silakan kalian untuk membacakan hasil diskusi yang sudah kalian tempelkan tentang teks eksplanasi tentang apa, dibacakan silakan. Agis dengan Sophia, mangga. Yang keras ya saya ya supaya teman-temannya dengar. Yang lain yang sekiranya tidak mengerti dan itu salah, silakan kalian tanggapi. Ya, Pak itu salah gitu ya. Menurut saya bukan itu, mangga silakan. Yuk, mangga. Tentang apa kelompok Spora? tentang bencana alam tsunami. Oh, gambar tentang yang bencana alam tsunami. Oke, mana yang termasuk pernyataan umumnya? Silakan dibacakan. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata su dan nem, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Ya, kelompok terakhir yaitu kelompok Tunas. Maka kelompok Tunas silakan maju ke depan. Yuk, sambil diperlihatkan gambarnya. Oke, bagus ya gambarnya ya, luar biasa ya. Oke, di sini sayang. Ya, oke. Nah, ke sana lihatnya. Mohon maaf nih karena kelompok Tunas tidak kebagian tempatnya, jadi dibacakan saja. Beri kelompok ya. Bapak ya. Coba, mangga kelompok Tunas dibacakan. Mana yang termasuk topik masalah atau pernyataan umum dari penjelas dan kesimpulan. Tentang apa bacaannya saya? Bencana alam gunung meletus. Oh, bencana alam gunung meletus. Mangga, mana termasuk pernyataan umumnya? Pernyataan umum. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Anak-anak, hasil dari jawaban kalian, kalau kalian secara keseluruhan mungkin semuanya betul. Berarti kalian sudah sangat memahami. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Kalian sudah bisa menemukan mana pernyataan umum, mana penjelas, mana kesimpulan. Ya, walaupun teksnya berbeda-beda, tapi rata-rata jawabannya kalian sudah memahami semua. Luar biasa, good job. Sekarang, nah, Bapak punya bacaan lagi, silakan buka LKPD-nya. Nah, sekarang tentukan lagi oleh kalian isi AKBD-nya. Di situ ada bacaan tentang Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ada AKBD-nya? Silakan dibaca. Nah, setelah dibaca, kalian tentukan mana pernyataan umumnya, mana deret penjelasnya, mana kesimpulannya. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Mangga, silakan.
kalian bergerak, semangat. Oke, sekarang yang kedua yaitu Neng, kita lanjutkan lagi materinya yaitu. Nah, setelah kalian menyimak dua video ini, kalian nanti akan langsung mempraktekkan membuat apa nih? Listrik dari energi alternatif kentang atau umbi-umbi. Coba di bawah kentangnya. Coba tunjukin ke bapak kentangnya, tunjukin. Ada, oke. Terus ininya nih kabel buaya. Ada, oke. Sekarang paku ada? Lampu LED-nya. Coba bawa ya. Oke, terima kasih. Good job, luar biasa. Siap ya? Oke. Silakan simak video dari bapak baik-baik. Nanti akan kalian praktekkan sesuai dengan yang sudah bapak perintah. Alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam ASEAN Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Nah, tadi kalian sudah menyimak video yang pertama. Sekarang kalian menyimak video yang kedua. Silakan simak baik-baik ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Rumani akan memberikan tutorial membuat listrik dari kentang dan jeruk nipis. Nah, ini merupakan sumber alternatif energi listrik ya. Siapkan peralatannya, bahannya. Yang pertama itu 4 buah kentang. Nah, kalau tidak punya kentang kita bisa memakai jeruk nipis ya, 4 juga. Kemudian kabel 1 meter. Selanjutnya adalah penjepit buaya seperti ini ya, mungkin karena ini seperti buaya ya. Nah itu, kemudian lampu kecil. Nah ini saya siapkan 2 karena takut ada yang. Nah, sudah disimak kalian kan? Sudah disimak ya. Nah, sekarang siapkan alat-alat dan bahannya. Mangga kentangnya diambil. Sudah? Oke. Kentangnya sudah disiapkan? Kabel dan penjepit buayanya sudah ada? Sekarang alat tembaganya dan pakunya ada? Lampu dan LED-nya sudah ada? Nah, sekarang rangkaian itu sesuai dengan contoh video tadi yang Bapak tampilkan. Bapak beri waktu 5 menit untuk merangkaikan. Coba kalian berhasil tidak? Menghasilkan energi listrik dari kentang. Maka ya, yuk silakan. Oke. Awas, tadi apa? Yang paku yang hitam ke paku, yang merah ke tembaga. Awas jangan sampai tertukar. Ingat. Ya. Oke. Yang hitam ke paku, yang merah ke tembaga. Silakan. So, dirangkaikan. Rizoma telah berhasil. Sekarang kelompok tunas. Nyala? Coba lihat. Oh iya, betul. Sekali lagi. Ya, betul ya. Nyala ya. Oke, good job Lukman. Good job Syifa. Good job Umay. Good job Ami. Good job Nazwa. Good job. Siap. Sekarang kelompok tunas sudah berhasil. Sekarang kelompok umbi lapis. Bapak ingin pembuktiannya, berhasil atau tidaknya? Ya, nyala? Coba lihat mana Bapak lihat. Ya, sedikit. Oh ya, nyala ya. Nyala ya. Warnanya merah ya. Oke, berhasil berarti ya. Terima kasih. Good job. Luar biasa. Oke, sekarang kelompok spora. Kelompok spora, mana Bapak lihat? Coba, mana Bapak lihat? Nyalanya kecil sekali ya. Coba. Tapi nyala nggak? Kelihatan nggak? Coba tutupin. Bapak nggak kelihatan saya? Nyala guys? Nyala ya? Oh, cuma nyalanya redup sekali ya. Mungkin karena faktor dari pakunya mungkin berkarat. Jadi, tapi berhasil ya. Oke, luar biasa. Good job Sofia, Alfi, Agis, Eba, Nadia. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih semua ya. Oke, luar biasa.
Nah, tadi kalian sudah melaksanakan praktik sudah? Sudah ya. Nah sekarang Bapak akan bagi tugas. Nah di tiap grup kalian kan ada laki-laki dan perempuan ya, Neng ya? Yang laki-laki Bapak tugaskan menggambar panel surya, ya Neng ya? Menggambar panel surya di kertas A3 yang tadi sudah Bapak siapkan. Menggambar panel surya dan tuliskan prinsip kerja panel surya. Oke? Nah untuk yang perempuan buatkan Bapak laporan tentang membuat listrik dari kentang. Siap? Nah, nanti setelah itu akan kalian presentasikan per kelompok. Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Mangga, silakan. Yuk, mangga. Yang kelompok Umbi Lapis, yang laki-lakinya membuat itu ya, menggambar ya. Oke. Perempuannya membuat laporan percobaan. Oke, lanjutkan. Sekarang kelompok ya. Oke, lanjutkan ya. Berikutnya presentasinya yaitu kelompok Spora. Mangga, Bapak persilakan untuk kelompok Spora menyampaikan hasil gambarnya dan laporan percobaannya agar Bapak tahu sampai sejauh mana hasilnya. Silakan, Agis, ini lemnya menampilkan seperti kelompok yang lain. Ya, oke, gambarnya di atas, bagus gambarnya ya. Oke, silakan. Ini enggak? Nah, oke. Ya, satu lagi. Coba dulu. Yuk, ya. Oke, sudah ditempel. Silakan kepada semua sekolah. Kami dari perwakilan kelompok sekolah akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, mangga, silakan. Ya, prinsip kerja sel surya dulu, ya. Satu, panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah. Ya. Merupakan perubahan listrik yang menjadi listrik arus bolak-balik. Ya. Ya. Bagus? Bagus. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan berdiri saya. Dari kelompok mana saya? Spora. Kelompok Spora. Silakan. Apa? Jika ingin bertanya. Apa yang bertanyakannya, enggak? Apakah hanya kentang saja yang dapat dimanfaatkan untuk membuat listrik sebagai sumber energi alternatif? Tidak. Karena bisa diganti dengan umbi-umbian yang lain, contohnya lemon. Lemon atau jeruk nih? Puas jawabannya? Puas. Baik, ada yang lain yang mau menanggapi? Tidak ada? Tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih. Silakan. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok sekolah. Ya, terakhir kelompok Umbi Lapis. Silakan mangga Umbi Lapis. Mangga. Teman-teman, kami dari kelompok Umbi Lapis akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, silakan. Yang pertama tulis kerja sel surya dulu. Yang pertama. Satu, panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah. Ya. Ya. Dua, inverter mengubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik. Ya. Sekarang laporan kegiatan percobaannya ya. Silakan, Mangga. Ya. Sekian teman-teman dari kelompok Umbi Lapis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah presentasi dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Aduh, anak-anak luar biasa, hebat. Good job. Nah, tadi kalian sudah mempraktekkan ini ya, dan bahan-bahannya. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, membuat laporan percobaannya dan menggambar. Nah, kesimpulan
dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena maupun sosial terjadi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada 3. 1. Pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelasan. Yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Kemudian tentang atau kemudian dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif karena mempunyai cairan elektron, sehingga kalian bisa membuktikan ternyata kentang betul dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik walaupun dayanya kecil. Kalau pengen terang, kentangnya semakin banyak. Kenapa nih sekarang orang mulai mencari energi alternatif? Karena energi fosil sebentar lagi akan diperkirakan yang dibutuhkan energi pengganti atau energi alternatif. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekarang siapkan HP-nya. Kita akan melaksanakan evaluasi penilaian akhir. Ya, siapkan HP-nya. Sudah? Kita akan Nah, silakan masuk ke link ini. Ya. Linknya Bapak bagikan nanti di grup sebentar ya. Silakan buka link yang sudah Bapak bagikan di grup. Oke, sudah dibereskan semuanya? Sudah. Oke. Sebelum pulang, duduk berkonsentrasi. KKPD-nya Bapak ambil dulu sebentar, nih. Ya, oke. Terima kasih kelompok Rizoma, terima kasih kelompok Spora, terima kasih kelompok Umbi Lapis, terima kasih kelompok Tunas. Oke. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Hati-hati di jalan, semoga kalian selamat sampai ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.